Konon ajian ini terbuat dari cendol dawet yang berasal dari mata manusia. Halo lur, yang sudah klik video ini bersama Mas Ketep di sini saya ucapkan selamat mampir di channel Mas Ketep. Nantinya di sini kita bakal bahas segala sesuatunya yang pasti menarik buat kalian ikuti. Kali ini kita ada di program Lesehan. Di sini kita bakalan ngulik-ngulik serta juga sharing apapun itu dengan suasana syahdu. Tapi sebelum itu, aku ingetin dulu jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat lagi bikin video-video greget lainnya. Di program Lesehan kali ini kita bakal bahas tentang legenda dan mitos Dawet Jabung Ponorogo. Mungkin dulur-dulur semua sudah tahu ada Dawet Banjarnegara atau Indramayu. Nah, di Ponorogo juga ada dawet yang berasal dari Desa Jabung, Kabupaten Ponorogo. Sehingga dawet ini dinamai dengan Dawet Jabung Ponorogo. Buat dulur-dulur yang belum pernah merasakan atau incip-incip Dawet Jabung Ponorogo ini, dawet jabung ini tuh mirip es cendol, tapi bedanya adalah cendolnya alami tanpa zat pewarna. Dawet jabung ini berisi santan, garam, dan juga gula aren sehingga menambah kelegitannya. Untuk isiannya ada cendol dari sagu Garut atau tepung aren dan juga diberi tape dari ketan hitam. Bahkan kadang di musim buah nangka diberi tambahan buah nangka. Dan untuk harganya cukup murah ya, sekitar Rp5.000 saja. Nah, di balik kelezatan Dawet Jabung Ponorogo ini ternyata menyimpan legenda dan mitosnya. Bagaimana kisah legenda dan mitos dari Dawet Jabung Ponorogo ini akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari ngeteh, mari bicara, jangan lupa ngopi, ngopeni hati. Konon, kemasyhuran Dawet Jabung ini berkaitan erat dengan legenda Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo ini lur, terkenal sakti mandraguna dan merupakan tangan kanan dari Betara Katong. Untuk Raden Batara Katong adalah pendiri dan bupati pertama dari Ponorogo yang juga merupakan anak dari Prabu Brawijaya V. Jadi lur, dikisahkan pada suatu hari Warok Suromenggolo ini terlibat perang tanding dengan jin Klenteng Mungil yang menguasai Gunung Duloko dan mempunyai pusaka andalan yaitu aji dawet upas. Konon ajian ini berbentuk cendol dawet. Sudah, jogetnya sudah ya. Lanjut ceritanya. Konon ajian ini terbuat dari cendol dawet yang berasal dari mata manusia. Nah, makanya lur, orang-orang tua zaman dulu itu sering ngomong ke anaknya kalau es cendolnya itu berasal dari mata manusia atau mata anak-anak. Mungkin ini digunakan orang-orang tua itu untuk menakut-nakuti anaknya supaya tidak dolan atau keluyuran terlalu jauh. Kembali ke cerita Warok Suromenggolo tadi. Nah, karena terkena ajian dawet upas, maka seketika tubuh Warok Suromenggolo mengalami luka bakar dan ia pun pingsan. Akhirnya Warok Suromenggolo ditolong oleh seorang penggembala sapi yang bernama Ki Jabung. Setelah diguyur dawet buatan Ki Jabung, seketika tubuh Warok Suromenggolo sembuh. Bahkan Warok Suromenggolo juga bisa mengalahkan jin Klenteng Mungil serta jin Gento. Maka sebagai ungkapan terima kasih, Warok Suromenggolo ini bersabda bahwa kelak masyarakat Desa Jabung akan hidup makmur karena berjualan dawet. Selain legenda tadi, ada juga mitos mengenai Dawet Jabung Ponorogo ini, yaitu
Pembeli tidak boleh mengambil lepek atau tataan yang ada di bawah mangkok itu. Jadi, saat dawet disuguhkan, pembeli hanya boleh mengambil mangkoknya saja. Nah, Lur, mitosnya kalau lepek dawet ini diberikan, maka penjual akan ikut dengan yang mengambil lepek tersebut. Juga ada yang menafsirkan bersedia dilamar atau dinikahi. Meskipun ini dianggap gugon tuhon ataupun mitos, Lur, tapi mayoritas pedagang atau penjual dari dawet jabung Ponorogo ini tidak berani melanggarnya. Terus bagaimana kalau misalkan ada pembeli yang tidak tahu atau dengan sengaja mengambil lepek itu? Nah, Lur, di sini aku punya pengalaman pribadi. Jadi kejadiannya waktu itu aku sama temen itu beli dawet jabung. Kalau aku udah sering beli dawet jabung, sedangkan temenku ini aku tahu dia itu belum pernah beli dawet jabung. Nah, waktu penjual menyuguhkan dawet jabungnya, aku suruhlah temanku untuk ngambil duluan. Benar dugaanku, ternyata yang terjadi adalah temanku itu oyo-oyoan, tarik-tarikan dengan penjualnya. Jadi dia ngambil lepeknya, tarik-tarikan gitu, gitu. Nah, kalau terjadi kejadian seperti ini, Lur, biasanya penjual itu akan mengingatkan atau memberitahu dari pembeli untuk hanya mengambil mangkoknya saja. Spekulasi yang berkembang mengenai dawet jabung Ponorogo ini disinyalir merupakan wujud dari strategi kebudayaan Desa Jabung, Kecamatan Melara. Bisa jadi merupakan mitos untuk menegakkan norma kesusilaan, yakni khususnya menjaga kehormatan penjual dawet jabung yang mayoritas adalah perempuan. Nah, buat teman-teman yang pernah punya pengalaman incip-incip atau merasakan kelezatan dari dawet jabung Ponorogo ini dan pengen berbagi cerita dengan kita semua, kalian bisa share pengalaman kalian menikmati dawet jabung Ponorogo ini. Mungkin ada cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik, kalian bisa share di kolom komentar di bawah ini. Demikian tadi pembahasan kita kali ini di program Lesehan. Buat dulur-dulur yang mau request di program Lesehan ini, mau ngobrolin apa saja, mau datengin siapa saja, kalian bisa share di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian, sehingga teman-teman kalian semua juga bisa menikmati pembahasan yang syahdu dari program Lesehan ini. Sebagai penutup, habis ngeteh, pikiran terbuka, dan setelah ngopi, hati terobati. Terima kasih sudah menonton. Cendol dawet,